Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, teman-teman pencinta YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini kami dari tim Armada Sakti Official dalam acara podcast telah berada di suatu tempat teman saya, sahabat lama 20 tahun. Bagi kalian yang hobi dengan mobil atau audio sound system yang brilian banget di kuping, jangan tunggu lama, langsung ke sini aja. Untuk lebih cepatnya kita langsung ngobrol aja di podcast ini bersama owner, ada Cilusi dari Auto Curtains Audio. Jadi salam kenal, ini thank you nih Pak Rama. Yeah. Pak Rama ini sebenarnya customer-nya kami. Lama. Jadi thank you banget udah ini kita udah bareng di YouTube di kali ini, jadi saya juga sempat surprise thank you nih buat yang Armada Liberty. Yeah. Nah ini kita adalah Curtains Audio, jadi kami bergerak di bidang audio mobil, tapi memang audio mobil yang lebih ke sound quality, jadi SQ, jadi buat audio mobil nanti yang berkualitas ya, yang lebih berkualitas. Nah di Jakarta mungkin kita fokus ke spesialis di bidang audio mobil. Ya. Sambil menunggu order number one-nya ya, kalau ini ya. Ini ada suami nih, seharusnya bareng-bareng. Jadi ada founder. Memang kita berdiri Curtains Audio tuh ada Pak Edi, itu suami saya dengan saya itu berdua. Jadi sejak tahun 2002. Iya, sejak tahun 2002. 20 tahun. Iya, 20 tahun. Baju ini tahun berapa ya? Iya. Baju ini usia 10 tahun. Kata 10 tahun. Berarti baju ini udah 10 tahun nih. Belum sobek-sobek dan layak untuk dipakai. Tapi thank you loh. Ini surprise-nya pas datang Pak Ramanya pakai baju ini. Iya. Padahal yang terbaru udah ada ya. Yang terbaru udah ada ya. Iya. Tapi thank you banget udah datang. Ini jadi kayak reunian. Ini kaget juga. Sebelum kejadiannya datang langsung aja Cik nih. Sejak 2002 itu mulai berpikiran bikin audio. Kan kalau nggak salah kan bukan spesifik audio ya. Gimana sih dari tahun 2002 itu? Jadi awalnya memang kita bergeraknya tuh di bidang aksesoris mobil. Jadi dulunya tuh kita ada di, mungkin kalau sebenarnya kita ada di kios di dulu zamannya kios on the wheel di area Duta Mas Fatmawati. Jadi itu kiosnya 3x3 ukurannya gitu. Jadi ukurannya sekitar 3x3. 3x3 tok ya? Ya 3x3. Terus saat ini yang alhamdulillahnya berkembang jadi satu ruko. Terus dikasih lagi rezeki untuk yang satu dari 3x3 itu langsung iya 3x3. Terus kita ngalamin begitu banyak hal kejadian selama 10 tahun. Betul. Kita di kios, terus akhirnya dikasih berkah nih dari Allah, jadi satu ruko. Terus yang alhamdulillahnya 2 tahun lalu kita kembangkan di sebelahnya lagi. Ya, itu letaknya saat ini kita podcast di lantai 3 ya? Ini di lantai 3 di tempat workshop kita yang baru. 10 tahun lalu ini kayaknya lantai 3 nggak kepake. Di 10 tahun lalu berarti ini belum kebeli. Oh iya, Iya, jadi waktu itu masih belum kebeli. Betul. Gitu. Terakhir saya kaget itu, bukan kaget sih, masih sering ngeliat kabar-kabar aja. Terakhir pas saya pengen banget kesini pas ngeliat YouTube Curtains, ada Raffi Ahmad tadinya. Iya. Baru saya calling Cilusi kan, itu YouTube-nya bagaimana? Iya. Belum apa-apa nih Mas, kok ada Raffi Ahmad tapi belum apa-apa gitu ya. Ya udah, jadi kita main ke sini, kita bahas soal YouTube dan bahas ya sepertinya apa adanya. Iya, jadi ini kita lagi bincang-bincang nih, karena Pak Rahman ternyata sudah jadi host, ini udah jadi YouTuber. Belajar. Jadi saya harus belajar, terus saya ngomong kita harus belajar dari segi YouTube-nya nih, Pak Rahman. Sama belajar sih. Gitu. Terus sekarang perkembangan pahit manisnya pas mungkin pas di sini udah nggak terlalu ini kali ya, pas perpindahan ke sini kali itu ya yang paling berat atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang yang syukurnya kan
Memang kan dulu awalnya kan dimulai dari 3x3. Banyak orang tuh nggak tahu, mungkin ngelihat saat ini AD-nya hanya tinggal duduk terus setting gitu ya, betul. atau sayanya. Nah sebenarnya nggak begitu. Jadi awal mulanya itu Pak Rama waktu kita di sana, mungkin kan waktu Pak Rama belum ketemu. Itu saya tuh hanya punya pegawai itu cuma saya sama Edi. Jadi saya yang menjual, ya Edi yang masang dan setting. Cuma dibantu mungkin akhirnya satu pegawai, dua pegawai. Dan kalau itu kan di kios gitu kan nggak ada parkiran umum bareng-bareng. Nah itu ada di lantai 2 kita. Jadi di lantai 2 itu bayangin ya, jadi itu on the deal di kios kita nggak dapat di lantai pertama. Ke lantai pertama ke lantai pertama kan yang paling dicari orang lah ya, kalau pasti paling rame lah ya. Kita udah nggak ada nama, lantai 2 terus letaknya di ujung-ujung. Jadi itu udah susah banget dari customer. Perjuangan pertama tidak ada customer karena belum ada nama, nggak ada, kita belum ada, baru-baru namanya yang belum dikenal orang. Awal namanya apa? Namanya Kartas Audio juga. Kartas ya? Iya, Kartas Zulu atau Son, Kartas Zulu karena main aksesoris. Iya. Terus habis itu bergerak di bidang, akhirnya baru pindah-pindah ke audio mobil, tapi memang nggak ada customer gitu. Karena bayangin aja, di lantai 2 mau belok aja susah, karena nggak ada yang nyari, ujung-ujung lagi gitu. Nah ini perjuangan, itu kita ingat waktu dapat customer pertama kali itu kalau nggak salah di salah satu mobil Greg Corolla. Nah dapat proyek tuh pasang tuh kita happy banget. Dulunya itu kita pulang tuh sampai jam 2 malam sampai jam 3 pagi. Karena kan yang kerjain yang orangnya cuma dikit ya. Jadi memang perjuangannya di sana sampai malam, lampu di kios on the deal udah pada dimatiin. Karena kan kalau pengelola kan matiin aja ya, orang lagi kerja tetap aja dimatiin. Terus nggak ada perjuangannya itu yang paling di sana itu yang banyak banget kejadian gitu. Jadi kita harus berjuang dari nol, modalnya terbatas banget, modalnya kecil banget, customer nggak ada gitu ya. Terus harus berjuang untuk mencari nama. Nah akhirnya pelan-pelan kita ikut itu loh, ngumpulin uang untuk ikut kontes sound quality. Mulai dari itu. Nah kontes sound quality. Berapa tahun dari jarak mulai merintis dari nol itu ke kontes itu? Mungkin 1-2 tahun. Orang di kontes aja tuh pertama kali ke kontes karena modalnya nggak punya. Itu ini juara 1 dari belakang. Modalnya dipakai. Nah lama-lama belajar. Tapi yang berkahnya nih Pak Rama, alhamdulillahnya itu yang bikin nggak habis pikir, customer kita baik-baik banget yang di Kartas Audio. Jadi kayak Pak Rama, ini customer kita itu dari yang 20 tahun lalu gitu, itu Pak Rama kan dari 10 tahun lalu. Jadi tuh tetap aja datang untuk tetap install gitu. Nah itu alhamdulillahnya sih itu. Gitu. Tapi perjuangan sih berat lah. Intinya kalau orang yang bertahun-tahun kembali lagi berarti ada suatu hal yang spesial dari Kartas. Kualitas. Amin, mudah-mudahan. Kualitas dari pengalamannya yang paling pasti adalah humble semua. Baik dari solusinya, baik dari teman-teman di bawah. Pertama saya turun, dia nggak lupa saya. Habis Paramanya juga kan orangnya baik. Jadi, nah itu syukurnya tadi kan, iya ini kok masih ingat aja ya gitu. Maksudnya banyak keluar tadi itu dibilang tuh, banyak keluar. Jadi seneng nih gitu. Jadi nanti berharap nanti Parama juga semakin sukses di YouTube dan pekerja-pekerja lain. Iya, kalau di audio mobil memang saat ini kita masih terus ingin kasih servis yang baik. Lagi mau pasar yang di customer yang suka audio mobil itu memang mendapat sebuah servis yang harusnya baik, bukan hanya diinstal tapi memang harus dapat kualitasnya. Kualitas bukan instalasi yang baik tapi juga servisnya. Berapa tahun itu ya kita dari sana ke sini? Di sana 10 tahun. Oh, 10 di sana tahun. Jadi 10 tahun tuh kita ngalamin waktu kios on the itu kebakaran. Kios on the kebakaran. Jadi bener-bener ya udah gak punya modal, kios on the kebakaran. Nah ini kebetulan ini ada yang owner number 1. Ini datang ini sebentar nih yuk. Ini ada apa? Masuk mana? Ada di sini.
Nah ini dengan ID-nya kita sama-sama. Aduh, sibuk banget nih. Yang jelas setiap customer yang datang selalu diservis dengan baik. Apapun keluhannya, apapun yang diinginkan selalu dicek dan cek terus. Iya, amin sih. Tadi membahas sama Cilus itu sejak PIN berapa tahun di depan, 10 tahun katanya. Terus pindah ke sini 10 tahun ya. Di sini 10 tahun ya. Saya kebetulan berarti ketemunya pas Karten sudah ya di sini. Iya, awal-awal ya. Iya, tidak merasakan sana. Oh iya ya. Iya, awal-awal di sini. Belum di sini belum lighting, belum ada lighting. Masih yang polos aja udah. Iya. Iya, lampu panjang. Masih hijau. Intinya mobil yang beberapa kali kita bawa ya luar biasa. Kalau mobil saya pribadi sekitar 2, terus mobil anak-anak Bogor, Depok intinya ya paling banyak ya. Kebetulan mobil konsumen kita pun yang di Depok masih ada mobilnya pun dibawa, dan insya Allah semuanya the best lah. Amin. Iya, amin. Cara mempertahankan gimana? Kok mempertahankan? Ya nggak usah berbicara dari 20 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang saya lihat kan berkembang terus nih, dari tata ruangannya, dari lapaknya, dari tempatnya. Betul. Dari dulu mimpi kita adalah memberikan kenyamanan pada customer ya. Terus kedua adalah bagaimana memberikan kepercayaan kepada customer. Jadi intinya customer itu memberikan amanah kepada kita. Ini mobil saya tolong dikerjakan dengan baik, itu kan amanah ya. Jadi ya bagaimana kita mengembalikan kepercayaan kepada customer bahwa mereka sudah mempercayai kita, ya kita harus memberikan effort yang lebih dari 100% malah untuk hasil yang terbaik. Dan itu nggak hanya omongan sih. Saya ingat waktu TV list biru tuh, malamnya dari sini, besok paginya saya loading di Sentul. Tiba-tiba storing siapa namanya? Subuh saya setting mau nyalain pagi-pagi jam 7 storing. Dia telepon ke dia sudah datang. Jam 7 pagi teleponnya subuh-subuh. Itu paling penting tuh. Itu kayaknya paling paling kontes kita ya. Ya, yang harus kita maintain tuh kayaknya itu. Karena yang penting bukan hanya kan kalau memperoleh penjualan kan mudah ya. Iya betul. Tapi gimana caranya memaintain bahwa setelah after service-nya itu apakah memang dapat pelayanan yang diperhatikan juga atau enggak, kan itu penting ya Pak Roman ya. Jadi itu memang jadi apa? Udah harus jadi prioritas. Apa ya? Iya quality ya, prioritasnya. Jadi ya, sebenarnya bukan apa ya namanya ya, hubungan kita bukan jual beli sebenarnya. Betul. Kita kekeluargaan, jadi intinya walaupun kita udah nggak jadi customer, itu paling kontak-kontak, kita masih berteman. Gitu. Kita nggak ngelihat dari mana ya, karena udah nggak menjadi customer kita terus kita cuekin enggak. Iya. Kita tetap kontak, tetap baik. Betul. Mungkin ya sama klien kita yang dari awal masih kontak-kontak. Betul. Jadi misalnya kita lagi ada acara, kita selalu mengundang kok. Datang nih ada acara. Betul. 17 tahunnya, 12 tahunnya, 20 tahunnya. Pak Roman nih nggak sempat datang. Yang mana? Sekarang Andy di sana tuh kayak, ya mau ke Karten nih. Kemarin pun saya kontak dengan Handy itu pas Cilusi nelfon kan, saya lagi bareng Handy itu bahwa bahas soal mobil, ya udah kata Cilusi, salam buat Mas Rama gini. Udah pas saya kepikiran, kayaknya Karten ada YouTube deh, ya kan? Makanya saya bahas soal YouTube-nya. Pertama saya bahas monetisasinya, terus perkembangan YouTube-nya bagaimana. Saya bilang, kayaknya sih kalau Karten sih nggak mikirin YouTube sih, fokus sama audio aja sih, makanya nggak terlalu mikirin viewers dan lain gitu. Ternyata pas sampai di sini, dari kita berbagi ilmu, ya mudah-mudahan bisa saling berbagi ini lah ya. Iya. Ilmu YouTubers ya. Iya, thank you banget loh. Nanti pun kita akan coba masukin beberapa video di YouTube Karten ya, kok ya. Iya. Apapun bentuknya nanti ya, kita lihat aja tim kreator kita nih. Mau bikin apa di Karten ini. Siap kalau gitu. Nanti kita bareng-bareng. Iya. Terus biasanya kalau di podcast kita nih kok ada sesi tanya jawab. Kan yang nontonnya banyaknya sekitar 2-3 ribu orang nih ya. Siap. Dari Karten, dari tim Armada Sakti Official. Oke. Gimana? Ada pertanyaan dari untuk Lucy dan Koyedi? Ya, untuk Cilusi sih ya. Harapan apa yang belum tercapai saat ini di Karten? Harapannya saya tuh maunya, nah ini mungkin teaser tapi ini beneran apa
keinginannya saya nggak muluk-muluk. Jadi pertama nih, saya pengen banget kan staffnya kita kan, nah ini beneran jadi staff kita kan udah lama banget, kerja bareng kita udah 15-18 tahun. Jadi tuh harapan saya yang saat ini benar-benar saya mau kan memang kesejahteraan mereka, hidup mereka sudah tercukupi. Harapan memang nanti ke depannya saya maunya staffnya kita tuh dapat kesejahteraan hidupnya tuh jauh lebih baik lagi, sampai nanti mereka nyaman gitu. Itu yang memang kita pertama kali. Terus yang kedua, yang kita mau ke kesejahteraan staff. Kan saat ini memang sudah oke, maunya wah mereka di atas rata-rata dari yang teman-teman yang lain ingin di luar lebih sejahtera sana lagi. Lebih sejahtera lagi. Itu niat yang istimewa. Niat yang pertama. Yang lewat nomor 1. Iya, itu harus kasih karena mereka sudah ikut bareng kita dan mereka harus sejahtera, jauh lebih sejahtera. Jadi yang kedua, yang memang belum yang mau kesampaian, yang belum kesampaian tuh maunya ini loh, kita saat ini apa ya? Maunya ini sih, kalau semua impian pasti maunya jauh lebih besar. Iya. Yang mau kesampaian tuh, waduh kayaknya kalau shocknya lebih besar gitu ya, wah itu kayaknya cabang di mana-mana gitu ya. Wah itu pasti impian semua orang. Tapi saat ini kalau misalnya dibilang buka cabang, mungkin ada yang alhamdulillahnya memang ada beberapa mungkin yang nawarin untuk membuka cabang. Tapi kalau saya dan Edi memastikan bahwa sebelum berpikir untuk kayak buka cabang dapat untung lebih besar gitu ya, kita lebih baik fokus dulu untuk gimana caranya tuh gimana sih caranya kualitas tetap dipertahankan dulu, karena kita buka cabang banyak banget tapi kualitasnya jatuh juga jadinya sama aja. Tapi memang kedepannya mungkin yang harus dicapai lagi lebih ke bagaimana caranya meningkatkan kualitas kerja, kualitas servis dulu, baru nanti kita mikir ke sana. Itu dia. Oke. Pertanyaan ke 999 tadi udah diedit beberapa ya. Mana lagi pertanyaan? Mau tanya lagi nih. Apa? Bahas depannya. Pernah mengalami masa sulit saat membangun usaha di bidang audio? Kalau ini? Oh ada pasti. Titik nadir paling jatuh tuh di 2013 ya? 2013. Betul dari sini dong. Awal. Iya. Awal sebelum kita pindah kemari malah. Oh. Iya. Jadi ada ceritanya sebelum kenapa kita dari sana pindah kemari sebenarnya. Ada musibah, mobil kebakar, ya mobil klien kebakar, dan itu udah titik paling down. Jawab sih. Itu titik paling down. Nah, jadi kita nggak bisa usaha selama 6 bulan, kita nggak bisa kerja sama sekali. Ya terus masih harus gantiin mobil klien yang kebakar ya, itu udah total loss lah. Ibaratnya udah 100% udah jadi bangkai. Betul. Nah itulah kenapa namanya kita sebut power kepepet gitu ya. Bisa kepepet itu malah ada jalan gitu. Tiba-tiba ada jalan. Kenapa kita bisa harus pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru gitu. Jadi biasanya kalau kita flashback lagi mungkin sekarang baru ngomong, oh ternyata ada musibah itu, di balik musibah itu ada berkah lagi di belakang itu. Jadi waktu sebenarnya titik nadirnya dari awal usaha ya udah susahnya ya setengah mati ya. Sampai kalau inget-inget tuh terus terang sampai saat ini tuh saya nggak saya pribadi menjadi jiwa yang tangguh, dan saya bilang sama Pak Edi, saya nggak mau menangis. Jadi saya tuh anti nangis karena memang kalau nangis tuh kesannya jadi wanita yang nggak ini. Nah, kenapa memang benar katanya Edi bahwa dari awal usaha kita bangun kita nggak ada modal. Jadi bahkan pada saat anak saya lahir itu baru 2 minggu saya sudah harus kerja. Betul. Gitu. Karena nggak punya uang. Jadi memilih antara bagaimana apakah kita menjadi seorang orang tua yang baik di saat itu, karena usahanya nggak ada yang running, nggak punya uang, sedangkan anak baru 2 minggu. Nah mungkin fight pertamanya itu ya, gimana kita menjadi memilih. Tapi kalau kita nggak ninggalin anak selama 2 minggu, pada saat itu baru lahir gitu ya, kita juga nggak bisa biayain anaknya. Itu yang pertama kali harus di fight. Memang yang terakhir kali itu yang titik nadirnya tuh yang titik nadir dan titik bangunnya kita
waktu kios on the deal itu kan ada kebakaran di kios-kiosnya, jadi bukan main punya kita tapi memang hampir di daerah kantinnya. Termasuk mobil itu ya? Iya. Oh, berarti bukan kesalahan kita ya? Bukan, jadi memang karena dari listrik apalah mungkin shortage di kios on the deal-nya. Tapi kalau dibilang-bilang itu adalah blessing in disguise, berarti sebenarnya Allah itu sebenarnya udah ngatur semuanya ke kita, karena memang itu yang paling berat. Harus titik tabirnya benar-benar, karena setelah itu kan banyak orang customer yang nggak mau datang ke kios terutama Fatmawati kan jadinya. Nah akhirnya benar kata Pak ini kita akhirnya nyari-nyari tempat ya, nyari-nyari tempat, akhirnya ketemulah satu ruko dengan dana terbatas. Kalau dana, nah ini kalau Pak Nama kalau boleh tahu ya, sampai sekarang saya berpikir dari mana kan uangnya. Nah saya sampai berpikir gimana caranya, tapi ternyata segala satu rencana Tuhan lebih luar biasa. Iya, gitu. Karena Tuhan ngeliat niat kita maunya apa nih kakak. Itu dia balik ke niatnya. Karyawan nomor 1. Tapi itu benar, karyawan harus nomor 1. Kasihan karena harus menghargai orang yang membantu kita. Gitu. Jadi kalau kalian coba jalan-jalan atau mampir ke sini, jangan lihat bagi gue pribadi sih mewah banget ya saat ini ya. Bagi gue pribadi ya. Bagi gue mungkin akan lebih lagi. Jangan lihat dari saat ini, tapi kita lihat perjalanan 10 tahun yang lalu, sejak kebakaran dan lain-lainnya. Intinya adalah usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan Tuhan mengetahui niat kita. Terus ikuti terus podcast Armada Sakti Official, dan tonton terus apa yang Anda dapat ambil hikmahnya dan pelajari dari podcast ini. Sampai ketemu lagi dengan Silvestri dan Koedi. Akan ada kegiatan yang lainnya. Terus lanjut di YouTube Kartens Audio. Mau kita apakan Kartens ini? Saksikan terus. Oke? Thank you. Selamat malam.